Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sudah lama kita tidak bersua. Baru kali ini kita bersua kembali. Saya berharap Ibu-Ibu dalam Bapak-Bapak dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang luar biasa, dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat, dan dibawa Tuhan dari satu tempat pada tempat yang lain untuk boleh menikmati akan apa yang indah yang datang dari Tuhan. Amin. Yuk kita belajar ya. Di dalam hidup ini kita mau tidak mau, sadar atau tidak sadar bahwa kita tuh hidup di dalam suatu ketegangan. Setiap orang boleh mengalami ketegangan, baik itu disadari atau tidak disadari. Nah, ketegangan itu beda dengan problem ya. Ketegangan atau bahasa Inggrisnya saya lihat tadi tension, itu suatu ketegangan. Di dalam hidup ini sadar atau tidak sadar kita tuh selalu mengalami apa yang disebut dengan ketegangan. Problem beda dengan ketegangan. Problem itu ketika datang kalau engkau bisa mengatasinya maka problem itu selesai. Tapi kalau ketegangan itu datang hilang sebentar, datang lagi, itu ketegangan. Ya, bagusnya, ya itu bisa melanda pada siapa saja. Ya, ketegangan itu akan melanda baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, di dalam segala hal. Ya, baik dalam bisnis, ya itu bisa mengalami akan hal seperti itu. Nah, kita belajar di sini, problem dapat diselesaikan. Tapi kalau ketegangan itu ya keluar masuk. Indahnya, bagusnya, kabar baiknya bahwa ketegangan itu bisa di-manage, bisa diatur. Ya, bisa diatur, bisa di-manage, bisa diperhatikan, bisa dikendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka itu yang jadi repot. Tapi kalau kita bisa mengendalikannya, kita akan mengalami suatu kemenangan yang luar biasa. Ya, misalkan, contoh aja, ketika engkau mengalami tekanan darah tinggi, itu ya tekanan itu akan tinggi. Kalau engkau makan jeroan, engkau makan apa? Tekanan itu semakin tambah tinggi, ya, pakai triglycerid dan lain sebagainya. Lemak dalam darah itu akan kuat sekali. Tapi kalau engkau rajin olahraga, engkau rajin minum obat, engkau hidup teratur, maka semuanya akan jadi bagus, bisa dikendalikan. Ya, hidup dalam pernikahan juga sama, hal seperti itu. Ketegangan-ketegangan akan terjadi karena suami bertemu dengan istri, itu laki perempuan. Mereka dari latar belakang yang berbeda, dari pribadi yang berbeda, dari macam banyak hal budaya yang berbeda, yang membuat mereka mengalami suatu perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Sampel aja, misalnya si istri suka film sinetron, semua sinetron dia hafal semua, misalkan. Terus suami sukanya sepak bola. Terus gimana nih? Ini kan suatu ketegangan di dalam rumah tangga. Ketika pacaran kau bisa mengalah, tapi kalau sudah jadi, beda apa enggak tahu tuh. Beda ya? Siapa nyebut beda? Puji Tuhan. Nah, kalau kita misalkan sepak bola, suami sekian dibiarkan untuk nonton, terus dia, kamu komentari ya, dia saya nyebut, apa macam-macam yang di sepak bola itu dengan luar biasa, dan dia bahagia sekali. Ya, kalau kamu bisa masuk di dalamnya situ, maka membuat suamimu jadi senang, jadi bahagia. Demikian pula dengan suami. Ketika istrimu sinetron misalkan ini siapa toh? Oh ini sing jelek tuh, sing jahat berarti. Iki ndek kakak iki merebut bandone. Ceritanya tuh bisa heboh gitu loh ya. Akan hidup. Lah kalau ketegangan itu bisa kau atasi, maka akan jadi suatu rumah tangga yang utuh, yang sehat gitu kan. Seperti itu. Nah, ketegangan itu kita harus bisa mengerti mana itu problem, mana itu ketegangan. Ya. Nah, kabar baik misalkan ketegangan itu bukan buruk, ketegangan itu baik. Ya. Ya. Ketegangan itu bukan buruk tapi bisa untuk dinikmati. Ketegangan itu bisa untuk dinikmati. Contohnya, gitar itu kalau
senarnya tidak tegang seperti yang kita harapkan, ya, maka gitar, biola, dan yang lain-lain mereka tidak akan mengalami bisa dimainkan dengan bagus. Tapi kalau ketegangan itu diatur sedemikian rupa, sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan kita harapkan, maka akan terjadi simfoni yang indah, betul enggak? Akan jadi suatu lagu, akan jadi musik, akan jadi sebuah musik yang indah, gitu ya, kan gitu kan, seperti itu. Nah, bisa dinikmati. Demikian pula dengan suami istri dalam rumah tangga, dalam apapun. Apabila engkau bisa mengatasi ketegangan di dalam rumah tanggamu, masa rumah tanggamu akan utuh dan luar biasa. Ketika engkau bisa pandai mengatur ketegangan di dalam bisnismu, maka bisnismu akan lonjak dengan dahsyat. Ketika engkau bisa mengatur pelayanan di gerejamu dengan ketegangan yang ada itu, bisa mengaturnya, maka gerejamu akan besar dan luar biasa. Jelas? Ya. Nah, kita belajar di sini, kita harus bisa membedakannya. Tapi kita juga harus pandai untuk mengatur ketegangan itu. Kalau enggak ya jadi repot jadinya ya. Kita baca sekarang di Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sebabnya hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat, aku mengutus kamu domba di tengah-tengah serigala. Di sini Tuhan Yesus memberitahukan pada kita akan adanya ketegangan selama kita ada di dalam dunia. Jadi enggak usah bingung, akan jadi ketegangan kalau selama kita hidup di dunia ini akan jadi ketegangan. Karena engkau ditutus di tengah-tengah serigala. Itu firman Tuhan katakan. Jadi akan jadi ketegangan, katakan banyak ketegangan. Tapi semua itu bisa diatasi, semua diatasi. Misalkan COVID-19 ini. Kalau kita tidak bisa mengatasi, ya ketegangan itu akan terjadi dengan luar biasa sekali misalkan. Satu sukanya ngeluyur, yang satu takut di rumah terus. Lah karena satu rumah yang ngeluyur dia mesti masuk ke rumah juga kan, gitu ya. Kan jadi suatu ketegangan kalau nggak bisa diatur dengan bagus, ya terjadi keributan. Gitu. Tapi kalau semuanya bisa diatur dengan bagus, ya akan jadi indah, ya. Ya. Itu belanja dalam rumah tangga, itu dalam perusahaan, dalam bisnis, dalam apapun bisa terjadi. Nah, kita mau belajar di sini. Bagaimana kita mengatasi ketegangan? Kita akan belajar dari Daud, ya. Semua itu tidak lepas dari cara pandang kita terhadap apa yang terjadi, terhadap musim yang terjadi. Jadi COVID ini tidak berlaku cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Masalahnya kita harus mengerti bagaimana cara pandang kita terhadap hal ini. Cara pandang kita terhadap COVID ini bagaimana? Nah, kalau kita cara pandangnya salah, ya engkau akan terpuruk terus ya. Enggak takut di rumah, itu juga enggak bagus. Ya. Takut di rumah terus jadi susah stres. Betul enggak? Ya kan? Cuma kita ya tahu cara menghadapinya bagaimana, misalkan social distancing tetap jalan, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya itu tetap jalan. Engkau minum vitamin dan lain sebagainya kan gitu kan? Ya kan? Nah, kalau enggak, ya kita bagaimana mengatasinya cara pandang kita. Contoh misalkan begini, ada dua orang yang berbeda. Ya, satu kerja, rumah ini orang ini dekat semua. Satu kerja di lantai tingkat 10, dia kerja satunya di sebelah restoran. Dia katakan karena rumahnya rumahnya dekat, jadi kok pulang bareng-bareng. Yang satu katakan, yang di tingkat 10 dia telepon, yuk sekarang pulang, sudah malam, ya, sudah motornya sudah peteng. Loh, kamu tuh para ketok tuh, macetnya karan loh, macetnya ndak karan, pulang. Udah kita mendingan kita di kantin, habiskan waktu kita di sana, nanti setelah reda baru kita pulang sehingga tidak terjepit macet. Tapi yang di tingkat 10 katakan pulang sekarang. Karena 2 atau 3 rumah dari bangunan itu terjadi truk yang mogok. Lah truk itu sudah ditarik dengan katrol ya, sudah dipinggirkan sehingga jalan yang di depan truk itu longgar sekali.
Tapi sebentar lagi kita ini akan lalui dengan bebas, dengan biasa ya, artinya tidak macet. Nah, yang di tingkat 10 bisa tahu karena dia melihat akan masalahnya, dia tahu jalan keluarnya. Ya, tapi yang di tingkat dasar dia nggak tahu, yang dia lihat hanya kenyataan yang ada seperti itu. Ya kan? Nah, di dalam hidup ini kita dipilihkan dengan kebenaran dan kenyataan. Tapi yang benar itu adalah kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Firman Tuhan katakan engkau tuh nggak pernah turun, kau terus naik. Engkau tuh bukan ekor tapi engkau kepala. Bukan berarti kamu tidak ada masalah. Ya, nanti saya akan ceritakan bagaimana kondisi yang sebenarnya dari hidup ini ya. Kita baca dulu di Samuel, kita belajar dari Daud. Kita akan sama-sama baca di 1 Samuel 30. Ayat pertama sampai ayat ke-19. Boleh salah seorang membantu membacakannya? Bisa? Coba ya dibacakan. 1 Samuel ayat 30 dari ayat 1 sampai ayat 19 sampai ayat 20. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya. Saya ulang, dengan tidak membunuh seorang pun. Ya. Lanjut. Kemudian meneruskan perjalanannya. Lanjut aja. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya
Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Next. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar, kalau kita baca akan kebenaran, coba diaplikasikan dalam hidup kita, ya, diaplikasikan di dalam hidup kita. Saya menaruh sesuatu yang luar biasa sekali di firman ini, dikatakan bahwa di ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Tidak ada yang dibunuh. Mereka semua tidak ada yang dibunuh, cuman ditawan, ya, tidak ada yang dibunuh. Dan kemudian meneruskan perjalanannya, ya, ayat itu katakan tidak ada, semuanya dalam kondisi yang tidak ada terbunuh, semuanya utuh, ya. Dikatakan di ayat yang ke-6, karena mereka pada marah, istri dan anak-anak mereka tidak ada, sehingga Daud dalam kondisi yang sangat tegang, sangat luar biasa sekali, ya, ketegangannya. Katakan bahwa mereka akan melempari Daud dengan batu karena anak dan istri mereka tidak ada, dan itu nggak tahu ya, ditawan atau dibunuh atau apa. Mereka tuh nangis sampai dikatakan di sini, lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi, ya, tidak kuat lagi untuk menangis. Nah, dikatakan di sini pada saat hal itu terjadi, dikatakan bahwa Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sering sekali orang bahas akan ini, ya, di mana Daud menguatkan diri, dia lari kepada Tuhan, ya. Seperti kita itu sudah menjadi biasa kalau kita ada masalah harusnya lari ke Tuhan, betul enggak? Sebagai anak Tuhan kita lari ke Tuhan, kita utarakan akan semua ke Tuhan, gitu kan? Ya. Cuman saya tertarik di sini sekali bahwa Daud itu sangat terjepit dan dia mengatakan hendak melempar dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan. Kenapa Daud bisa menguatkan daripada Tuhan? Itu terjadi karena dia punya pengalaman hidup dengan Tuhan, ya, pengalaman yang luar biasa. Nah, tentunya kalau kita sekarang, ya, kita adakan persekutuan setiap pagi, kita panggil nama Tuhan, kita berdoa, dan kita itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ya, sehingga dari pengalaman hidupnya, ya, dia melawan Goliat itu dia tidak takut. Itu adalah hal yang biasa. Bisa mengatakan bahwa persoalan itu hal yang biasa? Bisa katakan pada tanggamu ini, persoalan itu ada hal yang biasa. Katakan pada orang-orang di sebelahmu, persoalan itu adalah hal yang biasa. Ya, nah, seperti itu. Jadi Daud tidak gentar menghadapi Goliat. Nah, pengalaman hal yang sama sepertinya hal-hal seperti itu terjadi pada Daud, dari kehidupan Daud. Dan Daud, dia menguatkan diri pada Tuhan, dia katakan panggil, kejar mereka. Ya, dikatakan di ayat 17, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka, ya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Seperti itu Daud lakukan. Ketika dikejar menejang, dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Dia enggak main-main, dia sungguh-sungguh melakukannya. Nah, ketika engkau mengerjakan segala hal di dalam hidupmu, kalau engkau lakukan dengan segenap hatinya, dengan segenap hati, maka buahnya akan jadi lain. Buahnya akan jadi lain. Lah nggo apa to maksudnya sudah ngelakuke,
Ya cuma ngono-ngono we. Kita tuh biasa melakukan yang gitu-gitu aja. Kita lakukan hal yang ya wis ngono-ngono wae. Wis ngono-ngono wae rak wis. Ya toh? Sing penting kan kabeh butuh ngerti. Ya toh? Ngene-ngene wae. Biasa aja. Padahal Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang datang dari Tuhan, yang telah memanggil engkau dari gelap pada terang yang ajaib. Kamu bukan orang yang biasa. Kamu disertai akan napas hidup Tuhan. Di mana apa yang Tuhan punya ada di dalam hidupmu, di dalam anaknya. So you can do it. Iblis yang mencegah kamu untuk tidak melakukan hal itu. Karena kamu dikatakan orang biasa. Biasa wae aku main yang kono kuwi. Biasa sajalah, biasa. Tidak ada yang luar biasa. Kita ini sedang terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Kita tidak tahu identitas diri kita itu siapa. Wahyu, siapa kamu? Kamu anak Tuhan. Kamu orang-orang dipercaya oleh Tuhan. Kamu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan seperti itu ya, seperti ini. Dikatakan dia seperti itu. Dan Daud melepaskan akan semua. Daud melepas. Kalau kita mau bekerja ya kita kerjakan dengan kualitas yang bagus. Pagi sampai malam. Nah, one day saya itu tanya dengan karyawan saya. Kok harimu penjualanmu bagus banget nih? Apa yang kamu lakukan? Kok dodolannya payune bagus banget gitu. Terus dia katakan, susah ya mau ngomong dari mana, dari sini, dari situ. Sebenarnya ya bukan apa-apa sih, cuma saya melakukannya aja dengan segenap hati. Indah ya, luar biasa ya. Senang enggak kalau kamu punya karyawan seperti itu? Lakukan dengan segenap hati, maka hasilnya akan jadi lain, Ibu. Saya cuma lakukan aja dengan segenap hati. Saya telateni, saya layani dengan bagus sehingga mereka yang tidak beli pun jadi beli gitu kan, seperti itu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka ya akan jadi lain. Omset akan jadi lain gitu loh ya. Semua kalau dilakukan dengan segenap hati akan beda. Nah, kemudian dikatakan di ayat 19 ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang. Sekali lagi, tidak ada yang hilang, utuh. Ya. Pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Amin. Orang-orang sing hilang. Ya, tidak ada yang hilang. Bahkan ada bonus, ya, dikatakan sini. Daud mengambil segala kambing, domba, lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapan setelah berkata, inilah jarahan Daud. Jadi ketika orang Amalek membabat sini diserang, itu diserang, dia bawa jarahan dan dia sedang berpesta pora. Daud pagi-pagi menyerang mereka. Semua orang Daud tidak ada yang terhilang, semua utuh dibawa kembali plus jarahan. Bukankah itu sesuatu yang indah? Mau enggak hidup mengalami seperti itu? Tutup Alkitabmu, saya cerita. Semua menghadap ke saya. One day, ketika COVID ini terjadi sudah 1,5 tahun, betul? Hampir 1,5 tahun ya, apa lebih dikit mungkin ya. Betul sih? Betul ya, 1,5 tahun ya. COVID ini ya, mulai Maret kalau nggak salah, mulai Maret ya, betul, Maret 1,5 tahun. Ketika itu, saya pun mengalami suatu ketegangan yang luar biasa. Karena impact COVID itu sebenarnya kena langsung, saya itu termasuk orang yang kena langsung dalam menghadapi COVID itu di dalam pekerjaan. Ya. Karena saya kerja di marketplace, jadi saya sedang bertanya-tanya ini, apa ya ini yang terus kita ini kudu piye? Dia katakan new normal. Semua tokoh-tokoh mengatakan new normal. Saya tuh jadi bingung, apa yang dilakukan ya? Lah, cuma puji Tuhannya, waktu COVID datang tuh di bulan Maret,
sebelum bulan Maret tuh saya sudah mengofitkan diri sendiri. Artinya tukang-tukang memang tidak ada pekerjaan. Itu sesuatu yang aneh di dalam hidup saya yang belum pernah saya alami. Saya produksi sepatu itu bisa 1 hari 1000 pasang, 1000 pairs ya. Nah, ketika mengalami gitu kayak kena gitu loh. Loh ini kok orderan orang teko-teko terus. Saya rajin bikin contoh, ya toh? Kita harus rajin, kita lakukan dengan segenap hati. Kita rajin, kita bikin contoh, sampel dibuat tuh bukan biasa-biasa, sampel buat tuh menghabiskan banyak uang. Ketika sampai di Jakarta, yang digata bilang, sampelmu dibuat sampah. Engkau melakukan dengan segenap hati, tapi saya punya orang di dalam di sana yang kenal baik dengan saya. Sampel sudah dibuka apa belum? Udah, tapi maksudnya enggak digubris, enggak dibuang sampah gitu. Karena sampel-sampel banyak sekali jarak. Ya mana ya dia buang sampah. Kemudian terus saya gimana kok sampel buang sampah? Ya wes mandek tuh ya. Sakitnya di sini, sakit. No. Saya enggak biasa melakukan hal itu. Orang lakukan sakitnya di sini, engkau tidak akan bergerak kemana-mana. Engkau tetap sakitmu untuk melepaskan sakitmu. No, anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Sakitmu di sini, nih buang ya. Semua lihat ya, buang, icak nih. Pss. Tidak boleh ada di dalam sini. Itu tidak mbak berkat dalam hidup kita. Mengerti ya? Tuhan, loro hati mbak, kuwi loro hati mbak, bos. Piye karepe piye? Wis dikei contoh mbak Tuhan loh. Ya kan, Tuhannya itu disalib, diapakan, diludahi, dia tetap mencintai. Kan Tuhan kita bisa bicara, apakah yang kita lakukan? Apakah kita itu? Tidak, saya katakan, tak kumpul ke tukangku. Sampel yang kowe pengen gawe, dibuang sampah. Ya? Dibuang sampah. So, menurut kowe, piye? Semua tidak bisa bicara, karena sampel itu menghabiskan banyak uang. Aku bilang, buat lagi juga tidak ada tanggapan, buat lagi nggak ada tanggapan. Sampai one day, saya itu pernah order di tempat mereka, karena ketika saya order, saya melayani dalam gerak yang nasional di seluruh Indonesia, bukan saya hanya melayani 1 toko, 2 toko, tapi toko ini punya banyak toko di seluruh Indonesia. Dan saya masuk partai yang besar, yang nasional itu. Nah, ketika saya bawa sampel, karena saya itu tidak mencakap akan satu merek, tapi beberapa merek saya cakap semuanya. Ketika saya ke Jakarta, karena orangnya di situ semua, ya saya akan kasih sampel ini. Yang satu sudah bilang, saya dok jangan ya, kerjaan kita banyak. Ya, karena wes pokoknya ini oke banget. Ya wes saya enggak nemui dia, cuman saya taruh sampelnya di meja. Sampel itu juga pakai dilempar loh. Dilempar di depan saya. Saya itu enggak bisa, saya banyak sekali pekerjaannya. Sobat, sakit hati, engkau cepat-cepat harus melepaskannya. Saya waktu orang enak neng hati. Saya pergi di kamar mandi, apa yang saya lakukan? Nangis. Terus aku kan piye ya? Salah itu di mana? Kalau seandainya aku enggak minta untuk dia menyediakan waktu untuk aku, tapi nyaki aku gak sih santo. Pergi Jakarta kan ongkosnya juga mahal, tiket juga mahal. Saya taruh. Hal-hal seperti itu. Ketika engkau mengalami ketegangan, kalau engkau bisa mengatur akan kondisimu, itu akan jadi bagus. Saya katakan, saya pamiti pulang itu, orang itu saya pamiti dan saya pulang. Dia tidak enak sendiri. Apakah saya berhenti membuat sampel untuk dia? Enggak, saya tetap buat sampel untuk dia. Saya tetap buat, itu enggak pernah berhenti sampai one day, terus ponakan saya tak ceritani, ponakan saya enggak tegel. Dia bilang, sudahlah, yang sekarang tuh waktunya online. Wah, yang itu online, Mbak panggil saya tuh kayak tante gitu ya, yang tuh katanya tante, anti gitu. Anti online aja, jangan kayak gitu. Nanti masuk aja di ini dia diajari begitu. Udah enggak waktunya lah. Kita tuh dengan tekanan dan luar biasa. Saya itu cuma biasa aja. Wong saya tahu saya hidup saya di sana dan saya diberkati dengan luar biasa. Ya udah saya terima aja. Terus suatu hari muncullah yang disamakan pandemi ini.
Ketika saya mengalami akan hal seperti itu, saya buat model-model untuk online. Dan puji Tuhannya, ketika online itu dibuka, diresmikan, kita masuk dalam media, dan 1 bulan setelah itu terjadilah COVID. Jelas ya? Jadi orang hidup tuh enggak selalu mencih terus ya. Cuman tak beritahu ya, jalan kita tuh tidak gini ya, set. Jalan kita nih ada gininya. But ketika kamu di sini, kamu sedang naik ke atas. Ketika kamu di lembah bawah, ini tidak ada papan tulis ya. Jadi gini, hidup ini tidak gini, tapi ada gini loh. Tapi ketika kamu ada di sini menuju kemana? Bukan menuju ke bawah, menuju ke atas. Mudeng, ada berkoar lagi, menuju ke atas. Itulah firman yang katakan, kamu bukan ekor, tapi kepala. Kami gak akan turun, kami terus naik. Amin. Siapa yang benar? Kebenaran atau kenyataan? Yang benar apa? Kamu gak ada order. Tapi Tuhan katakan kamu tuh bukan ekor, kamu kepala. Kamu gak akan turun, kamu terus naik. Mana yang benar? Saya katakan yang palsu tuh, yang kamu gak dapat order itu palsu. Yang benar karena kamu akan dinaik di atas. Tidak pernah turun. Amin. Bisa percaya seperti itu? Bisa percaya kebenaran seperti itu? Nah, jadi seperti itu, terus kita sempat singkat ceritanya banyak hal. Kita bukalah online. Saya beri nama sepatu saya SB. SB itu Stefani Berta, nama saya sendiri. Ibu itu nama dicari, sebenarnya saya tidak mau pakai nama saya. Tapi Tuhan taruh dengan keras namamu. Ya, seperti apa sepatunya? Seperti yang saya pakai ini. Sampai saya pakai ini. Tahu ya? Nih. Lagi, nih. Saya putar, nih. Ya, bagus enggak? Saya foto sendiri, saya ciptakan sendiri, saya masuk media padahal saya itu gaptek. Ada hambatan, enggak selalu ada hambatan. Di usia orang-orang seperti saya ini sudah enggak gerak di bidangnya itu. Apapun bisa dilakukan ketika engkau mau belajar. Dan asal engkau tahu bahwa Tuhan menyertai akan hidupmu. Terjadilah, maka hal ini terjadi. Apa yang dikatakan badai, apa yang dikatakan kesulitan, ketika ketegangan itu terjadi, engkau bisa atur tensionmu, maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Amin. Buktinya ini tetap jalan, ya. Dan orang luar biasa yang pakai misalkan Melanie Mikardo pakai, bintang-bintang film banyak pakai. Ya, siapa sih kerjaan siapa? Kalau enggak Tuhan juga itu, enggak bisa saya online. Gak bisa saya foto, gak bisa. Kamu kalau lihat feed SB_ID, itu semua karya adalah saya sendiri yang foto. Kamu boleh lihat di IG ya, maksudnya lihat bahwa itu semua saya lakukan. Kalau dipikir, lepo iso raiso, ya karena ditipu sana sini ada tekanan, ada ketegangan di dalam itu. Saya ngabiske, saya foto tuh sampai puluhan juta, saya datang kerja tas, saya pingin yang terbagus, yang terbaik, bayar, berletot kayak gitu aja. Sampai itulah timbul sendiri, kita lakukan sendiri. Kapan itu? Di tengah COVID, di tengah badai. Saya datang ke S Hardware, saya beri aksesorisnya, saya foto sendiri. Pada waktu itu orang tidak berani keluar semuanya. Nek kamu tahu ya, itu pekerjaan Tuhan. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Kamu tahu itu suatu talent yang Tuhan taruh di hatimu. Tahu ini Tuhan masih kerjakan, Tuhan akan lindungi, Tuhan proteksi kan, itu kan. Saya jalan. Tapi bukan saya terus, mentang-mentang enggak takut COVID, enggak. Ketika semuanya sudah normal 3 bulan kemudian, setelah COVID itu berjalan 3 bulan, semua orang mulai keluar, saya yang takut. Betul ya? Yang takut karena supir saya tuh kena, gitu loh. Dia tuh bersama dengan saya, satu mobil dengan saya, jadi itu mulai ketegangan lagi. Wah ya, wes hebat bang seperti itu ya. Hidup itu teman, kalau kita mau bergantung pada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian jalanlah sepatu ini. Tidak sampai di situ. Ketika ini mengalami, itu suatu pertolongan yang Tuhan berikan dan sampai sekarang SB tetap jalan dan jaya. Amin. Luar biasa Tuhan kita dahsyat. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Di tengah-tengah seperti itu ketika dia buat sini, saya bilang, aku ini butuh akan keuangan yang ada. Akan
Semua ketika krek itu COVID itu kan semua kena ya. Saya mesti bayar karyawan tidak kerja pun dibayar. Lah itu nek terus numpuk karena banyak, ya kamu akan terus uang itu jadi untuk itu jadi banyak. Tegang enggak? Akan terjadi ketegangan. Semua bisa diatasi. Saya pikir, saya akan buat sesuatu nih. Apa yang ada padamu, apa yang ada, saya dengan cari dengan kebenaran. Kemudian, oh ya, mama saya tuh pintar buat pastel, gitu loh. Maka buatlah saya pastel. Saya kongsi dengan teman saya, ya. Kongsi karena saya tidak punya potongan atau kepandaian untuk memasak sama sekali, jahitan juga tidak ada, potongan juga nggak ada ya, kan gitu kan. Nah, saya kongsi saya jalan nih, ya untuk membuat sesuatu, mulai sesuatu memang tidak mudah, ya rasa ya tidak benar, ini ya benar, ulang malam-malam terus, bregedek masih belum bisa mencapai hasil yang bagus, ya. Ketika sudah sampai hasil bagus, dimakan juga tahannya itu enggak terlalu lama dan lain sebagainya. Ada aja problem, ada aja. Gitu. Selesai. Dah. Terus teman saya jadi enggak tahan lihat saya kerja gitu ya. Aduh kayak enak enggak kuat, aku mundur. Setelah itu berjalan berapa bulan, saya tawarkan kembali pada teman saya. Yuk, ayo toh. Sudah, kamu konsen di kerjaan ini aja. Jangan kemana-mana, ke ini aja. Nanti kamu getun loh, Nek, sampai aku jadi. Enggak lah, sudahlah. Sudah kamu aja. Saya tawarkan kok 2 kalinya dia enggak mau. Nah, sampai ada suatu hari, itu kan sudah dibuat dengan bagus walaupun rasa masih belum terlalu itu. Pembantu saya yang buat itu yang tahu segalanya, ketika lebaran pulang tidak kembali lagi. Padahal ketika dia pulang kita mau buat sesuatu yang resmi, pastel itu akan kita pasarkan. Tidak ada. Tegang enggak kamu? Satu ketegangan. Ya. Cuman situ saya belajar, saya mulai duduk, sudah buat lagi sekali. Kemudian saya mulai rasakan sendiri, oh ini kayak kurang sengki, ini kurang gininya, ini kurang gininya, ini kurang gininya. Terus saya bilang sama anak saya, kayaknya saya butuh pembantu deh, maksudnya untuk menangani akan kerjaan saya. Kemudian saya panggil, saya tuh kalau punya pembantu tuh awet-awet gitu. Lah, saya tuh panggil, oh pembantu saya yang ini nih, kok diajari cekatan loh, cekatan. Saya panggil, saya ajari dia, tidak ada sehari satu selesai dia jadi semua, bisa jadi semua. Kemudian saya carikan ke orang, dia ngajar ke orang yang lain, dia ajari, lanjelalah tuh orang yang dikasih anak saya tuh pembantu biasa tuh, ditangani tuh juga luar biasa, dia juga bisa cepet gitu, 1 hari diajari besok udah selesai. Sekarang saya terapkan tuh semua. Datangkan orang lagi diajari, selesai. Datangkan orang lagi diajar, cepat selesai. One day, hari ini saya katakan, pastel namanya pastel saya, pastel ayam Nyonya Kue. Yang beli antri nggak bisa orang dapat langsung barangnya, nggak bisa. Kalau Tuhan bekerja, akan jadi sesuatu yang dahsyat. Amin. Luar biasa sekali. Dan pastel ayam saya sekarang kok krangkring telepon tuh, Gojek tuh datang balik, bolak balik, datang balik, semua beli pastel ayam. Heran sekali saya, heran sekali. Dan saya tahu ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Lah dia katakan, ibu, kalau ibu reseller ibu yang di Jakarta tuh, bu, iso untuk duit oke lo, coba dihitung kamu tuh, bu 1 bulan bisa kau tio, masuk coba hitung lagi. Bayangkan, kalau ibu kasih 1 pak 6.000, dia kemarin dites 1 hari bisa 50 pack. Kalau itu dihitung 1 bulan sudah 9 juta, enggak kerja apa-apa loh. Cuma ngedoli, Gojek teko telepon, ya ini berapa pak, 3 pak, ini berapa pak, 3 pak. Bisa menghasilkan seperti itu. Lah kalau dia menghasilkan seperti itu, kira-kira saya menghasilkan apa ya? Enggak usah dihitung ya, saudara akan ngerti sendiri. Uang itu akan mengikuti kita, amin. Kemanapun kau pergi, dia akan ada, selalu mengikut kita. Uang tidak mengatur akan hidup kita, tapi dia akan mengikuti kita. Amin. Jangan katakan dirimu orang biasa. Kamu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan di dalam dirimu ada kecakapan, kepandaian Tuhan yang sudah ditransferkan ke hidupmu. Kembangkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Sekarang Nyonya Kue ayam, pastel ayam Nyonya Kue, antri yang beli. Saya terus sedang memperbesarkan ini semua.
Saya tahu karena ini akan berkati akan banyak orang menjadi reseller. Yang kedua, di waktu yang COVID yang sama, saya berpikir nih, gimana ya? Satu pengertian, saya kok rindu ya memberkati akan orang-orang, gimana cara saya gerak di marketplace dan saya jadi berkat bagi yang lain. Dan saya ciptakan akan suatu model sandal yang harga 200 ribuan. Saya pakai nama Vouz, V-O-U-Z, Vouz, V-O-U-Z, Vouz. Saya pakai itu dan cuman dijual harga 200 ribu. I believe that kalau ini saya berikan keuntungan pada mereka, 125 ribu, dia bisa jual 10 pun akan jadi 250 ribu per hari. Betul enggak? Akan terjadi gebrakan yang luar biasa. Dan hari ini saya sedang buat itu. Kemarin baru berapa hari itu diresmikan di media bahwa saya mengeluarkan barang Vouz dan saya sedang cari banyak reseller. Banyak reseller. Dari reseller itu dia akan diberkati jadi luar biasa. Di marketplace kita boleh menolong akan banyak orang yang mengalami kesusahan seperti itu dan kita boleh jadi berkat. Amen. Dan saya cari reseller itu sudah muncul di mana-mana. Sebentar lagi saya akan masuk ke dalam medianya untuk reseller itu dan akan terjadi gebrakan yang luar biasa karena engkau akan nolong banyak orang yang mencari mata pencarian. Amin. Kalau kita belajar dari itu semua, so siapa? Ibu itu siapa? But you believe bahwa engkau itu bukan orang biasa. Engkau orang diurapi Tuhan, orang yang dikerjakan Tuhan, engkau bisa melakukan akan hal-hal yang besar, maka akan terjadi dalam hidupmu hal-hal yang luar biasa. Amen. Enggak, jangan batasi akan kemampuan kita. Dia sanggup bergerak dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Amen. Yo, kita mau belajar bahwa di masa pandemi ini tidak ada yang katakan bahwa ini adalah masa yang sulit dan susah. Ayo kita atasi ketegangan yang ada sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang boleh menjadi berkat. Justru di pandemi ini, kalau saya tidak langsung berarti saya buka akan SB, saya buka akan pastennya kue, saya buka food di saat seperti kondisi sekarang ini. Belajar kita melihat dengan cara Tuhan, karena Tuhan itu selalu menyertai akan hidup kita. Dia katakan engkau tidak akan pernah buruk. Dikatakan di Daud semua utuh, dijarah dengan utuh. Ketika ketegangan terjadi, dia melekatkan diri pada Tuhan. Dan dia katakan tidak seorang pun yang tercecer, semua diraih kembali bahkan dikasih bonus. Ketika sulitan datang pada perusahaan saya katakan bahwa memakan akan banyak uang untuk menggaji akan karyawan. Dan itu semua akan ditutup dengan suatu karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan akan 3 sekaligus dalam masa COVID ini. Dan semua jalan. Amen. Nah, ini akan jadi suatu yang saya katakan bahwa engkau tidak akan pernah turun. Engkau terus naik. Lah kalau dulu 1000 per, sekarang cuma 1 pasang, 2 pasang. Kemudian ditambah ada pasca dan apa, saya kata itu lebih besar daripada yang lalu. Ya. Daripada saya go, sekarang saya go nasional juga. Saya enggak mau melakukan yang biasa-biasa. Saya lakukan akan hal yang luar biasa. Karena saya tahu bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang dahsyat. So ketika Vouz berjalan, saya akan lakukan akan reseller di seluruh Indonesia ini. Dan saya percaya akan ada suatu gerakan yang luar biasa di perusahaan yang ada. Sehingga boleh mendatangkan berkat bagi orang lain dan jadi berkat bagi yang lain. Amen. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Ya, yuk belajar untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang luar biasa, yang boleh membangun akan hidup kita. Amin. Yuk berdiri semua, kita akan sama-sama menyanyikan lagu dan saya serahkan pada Bu Yani. Daerahku
doa setiap kami Tuhan. Kiranya tangan-Mu itu terus memberkati setiap kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memperluas daerah kami, dan Kau menyingkirkan kami dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, sehingga kami memperoleh hidup yang penuh kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Ibu Berta Tuhan, biarkan semakin hari semakin Kau tambahkan yang terbaik dalam hidupnya, dalam keluarganya, kesehatannya, dalam pekerjaan pelayanannya. Kau berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Kau Allah yang terus membawa kami naik, tidak pernah turun. Kau yang membawa kami di atas, bukan di bawah. Kau yang membawa kami jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Sedikit pengumuman dari gereja. Kami bersyukur kita hari ini boleh bertemu kembali ya. Tetap protokol kesehatan ya Ibu Bapak. Kalau kita keluar meskipun angka COVID juga sudah menurun, tapi virus itu tetap ada. Kita sama-sama jaga kesehatan kita sama-sama protokol kesehatan. Pengumuman yang pertama, saya mengundang Ibu Bapak kalau mau potong rambut, cat rambut, krembat di LPK Permata. Jadi kok saya jadi marketingnya? Enggak, tapi kita itu bersyukur ya, di Permata ini sekarang sudah banyak kegiatan. Jadi Ibu Bapak kalau pas hari biasa jangan sungkan untuk mampir ke Permata. Ya, ada konveksi, juga ada potong rambut. Kita kemarin potong rambut sudah pindahan berapa minggu yang lalu ya? Minggu lalu atau 2 minggu lalu, Ibu Gembala Bu Tina juga membuka salon Permata yang baru. Jadi tempatnya lebih enak, lebih nyaman lah buat kita. Jadi kalau Ibu Bapak, anak-anak muda kalau mau cat rambut dan lain sebagainya silahkan datang ke salon Permata. Tempatnya di mana Bu? Di belakang sana dekat parkiran motor. Ya, jadi silahkan datang. Kemudian minggu depan kita kembali lagi ada ibadah onsite ya ke gereja ini. Persiapkan hati kita ada perjamuan suci ya. Jadi siapkan hati kita mau terima tubuh dan darah Yesus ya. Percaya bahwa ada sesuatu hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Doa malam setiap hari Jumat tetap ada. Kalau Ibu Bapak bisa melalui Zoom, nanti biasanya akan dibagikan linknya di Permata Guyub ya, di grup-grup yang ada. Itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudara. Sekaligus saya tambahkan juga LPK Permata itu sekarang muridnya udah gak ada pembukaan siswa baru. Masih ada buka ya. Cuman ini kelihatannya lagi penuh ya, Bu Lili ya. Tapi itu waktunya kurang lebih berapa lama ya? Kurang lebih 1,5 bulan sampai 3 bulan. Jadi akan terus berputar ya. Udah selesai 1,5 bulan. Nanti muncul daftar siswa baru lagi. Saudara, setiap hari kita juga ada devotion di tempat ini. Jadi bagi seluruh siswa-siswa juga yang ikut di LPK, mereka devotion. Mereka dari banyak latar belakang, saudara. Ya, jadi tidak hanya dari semua kalangan, dan kita semua devotion yang sama, tetap Tuhan yang harus kita tinggikan. Banyak dari mereka juga yang dilawat Tuhan. Saya dengar banyak kesaksian dari guru-guru. Mereka saat devotion, selesai devotion, mereka dilawat Tuhan, mereka nangis dan mereka didoakan. Dan hidupnya juga banyak yang dipulihkan Tuhan. Saya berdoa setiap kita juga nggak mau kalah, saudara, amin. Kita jangan kalah, jangan ketinggalan. Mereka yang baru-baru mengalami lawatan Tuhan, kita yang sudah sekian tahun ikut Tuhan, kita harus lebih on fire dengan Tuhan, amin. Kita harus mulai jadi berkat, mulai melihat ke depan bahwa Tuhan itu banyak, Dia mempercayakan hidup kita kalau kita semakin hari semakin mencintai Dia. Saudara, saya juga lihat
Saya pernah kita sempat pesan ya di LPK ya, celana tidur. Enak saudara dipakai ya, karena saya sudah punya. Ya, tapi sekarang lagi inden ya. Kalau ini inden ya Bu Lili ya. Kalau pesan ya, karena pesanannya terlalu banyak, jadi kalau saudara mau pesan di LPK juga boleh. Enak saudara celana tidurnya, harganya sangat terjangkau menurut saya. Ya jadi saudara kalau mau pakai nyaman, enak di LPK lah ya. Nanti hubungin Yani nggak apa-apa atau Bu Lili ya. Oke saudara diberkati hari ini. Amin. Oke saudara, yuk kita bangkit beri semua. Saudara siapkan persembahan saudara. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Ini hari yang luar biasa. Kami percaya anugerah dan berkat Tuhan dilimpahkan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan Allah, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Dari latar belakang apapun, siapapun kami. Ketika kami datang dengan kesungguhan kepadamu, Engkau tetap melihat hati kami. Amen. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah kenyang dengan firman-Mu. Dan kami juga bersyukur, Kau berikan kesempatan untuk menyembah Engkau lagi dengan apa yang kami punya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau angkat persembahan kami. Ini penyembahan kami kepadamu. Kami mau kembalikan perpuluhan kami mau bayar nasar kami. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Dari apa yang Kau beri kepada kami. Biar kiranya Kau terima persembahan yang keluar dari hati ini. Kau tidak melihat berapa banyaknya yang kami berikan kepadamu, tapi Kau melihat ketulusan, kesungguhan, memberi yang terbaik dari apa yang kami punya. Amin. Biar kiranya Kau terima ya Tuhan persembahan dari anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ini. Disucikan, dikuduskan. Kami bayar semua perpuluhan kami, nasar kami. Biar ini 5 roti 2 ikan boleh memberi makan 5.000 orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beri yang terbaik kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami juga gak lupa berdoa buat bangsa kami. Kami percaya Kau sedang memulihkan. Kau sedang bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Kami tahu Tuhan, Kau akan pakai orang-orang yang percaya kepadamu untuk terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi teladan. Kami percaya juga Tuhan, Kau berikan pertolongan untuk pemerintah kami. Mereka Tuhan berikan kebijakan-kebijakan yang dari Tuhan. Kami percaya Indonesia diselamatkan. Indonesia lepas dari pandemi. Amin. Kami percaya Indonesia dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan wabah segera berakhir. Karena Tuhan sendiri yang memberikan perlindungan. Tuhan sendiri yang memberikan penjagaan. Bangsa ini Tuhan diselamatkan Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi. Terus Tuhan pulihkan hari lepas hari. Kami percaya semua yang terbaik itu Kau sudah berikan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan. Proteksi bangsa ini Tuhan. Kami orang-orang percaya berdoa, mohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Sebentar juga kami mau pulang, kami mau terima berkat-Mu. Kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu. Tuhan terima kasih. Ini kesempatan, ini kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami mau pulang, kiranya berkat-Mu turun dilimpahkan atas umat-Mu. Biar hati yang mengasihi Engkau, hati yang cinta kepadamu terus dilimpahkan dalam hidup mereka. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan apapun yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dimanapun Kau melangkah, apapun yang Kau buat, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu. Terus senangkan Tuhan dengan apapun yang Kau bisa. Berkat-Nya dilimpahkan, dicurahkan. Di dalam nama Yesus, proteksi Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, diturunkan dan dilimpahkan dalam hidup anak-anak-Mu yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati dan percaya katakan, amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan.